Melihat karya Tuhan di balik penderitaan. Kejadian 45 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-28. Salam sejahtera bagi kita semua. Pengalaman terburuk apa yang pernah Anda alami? Bagi yang sedang mengalami masa-masa kesulitan yang bertubi-tubi, saya tahu itu pasti sungguh-sungguh menyakitkan. Mungkin bisa dikatakan kita harus terjungkal-jungkal untuk dapat melewatinya. Bukan hal mudah untuk bangkit dan terus berjalan. Apalagi jika hal itu datang bertubi-tubi, silih berganti. Belum lagi kita tidak tahu sampai kapan kondisi sulit itu harus dijalani. Suatu hal yang pasti, jangan putus asa. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak terduga. Mimpi kita adalah semuanya baik-baik saja. Tetapi realitas dan fakta seringkali terbanding terbalik. Bagaimana kita menyikapinya? Dalam Kejadian pasal 45, Alkitab menceritakan bagaimana Yusuf menjadi alat Tuhan yang luar biasa bagi keluarganya. Menengok kembali jauh ke belakang, Yusuf muda mengalami sengsara, menderita bertubi-tubi. Ia dibuang di dalam sumur, kemudian dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya, hanya karena mereka iri. Ia dipenjarakan di Mesir, hanya karena ia menolak melakukan dosa dengan istri Potifar. Harus diingat bahwa tidak ada kesalahan yang setimpal dengan penderitaan yang harus Yusuf alami. Bahkan dalam banyak hal Yusuf tidak kedapatan bersalah. Hingga pada akhirnya ia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya dari malapetaka kelaparan yang melanda dunia pada masa itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman penderitaan bertubi-tubi yang dialami Yusuf bukanlah penderitaan yang singkat. Bahkan bertahun-tahun dialaminya. Namun yang menarik adalah setelah ia menjelaskan pengalamannya yang pahit yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir sebagai budak, Yusuf menyampaikan pernyataan iman yang luar biasa atas penderitaan yang dia alami. Di dalam ayat ke-5, 7, dan 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Apa yang disampaikan Yusuf dalam ayat di atas menggambarkan keyakinan bahwa ada suatu rencana Tuhan yang besar di balik setiap penderitaan. Penderitaan itu yang akhirnya membuat bapa dan saudara-saudaranya tetap bisa hidup di tengah-tengah masa yang sulit. Bahkan melalui Yusuflah orang Israel menjadi bangsa yang besar yang mendiami tanah Goshen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika ada seorang anak kecil di dekat ibunya yang sedang menyulam kain. Ketika anak kecil itu bermain di sekitar mamanya, tiba-tiba ia melihat bahwa sulaman itu terlihat dari bawah seperti benang yang ruwet, saling bertimpa tidak beraturan. Lalu anak ini dengan polos bertanya kepada mamanya, "Mama, buat apa sih jelek banget? Bentuknya tidak beraturan." Mamanya menjawab, "Mama lagi buat sulaman. Dah, kamu main dulu ya. Nanti kalau mama sudah selesai, mama akan tunjukkan sulaman itu ke kamu." Singkat cerita, beberapa hari berlalu, akhirnya sulaman itu sudah selesai. Sebagaimana hari-hari sebelumnya, anak itu sedang bermain di sekitar mamanya yang sedang menyulam. Sang mama memanggil, "Nak, sini, mama kasih lihat." Anak itu dipangku dan ditunjukkan sulaman bermotif bunga cantik berwarna-warni tersusun rapi, indah dan berbanding terbalik dengan gambaran sulaman jika itu dilihat dari bawah. Mungkin saat ini kita menghadapi berbagai-bagai kesulitan, mengalami penderitaan yang mendalam, terjatuh, terjungkal, dan sulit untuk berjalan. Bahkan hanya merangkak yang bisa mungkin kita lakukan. Mari sebagaimana Yusuf melihat karya Tuhan di balik penderitaannya, demikian juga kita. Yakinlah bahwa ada yang Tuhan tidak nyatakan melalui penderitaan kita. Apa itu? Mungkin saat ini kita tidak tahu, tetapi tidak mengapa. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Suatu saat ketika Tuhan menyatakannya kepada kita, kita akan memandang karyanya dan memuji Tuhan dengan penuh kekaguman.
Tuhan Yesus memberkati. Dari surga Tuhan datang, beri berkat-Nya kepadaku, karena aku Ia dihina, Ia selamatkan daku dari lumpur